Nah, hal-hal yang antisipatif seperti apa yang harusnya emang dilakukan gitu loh oleh kantor-kantor pertanahan gitu. Pada dasarnya sebetulnya waktu saya bekerja ada disebut sistem pertanahan, Pak. Jadi ada langkah-langkah sistem pertanahan. Langkah pertama adalah penataan. Ya. Ini kalau dilihat di dalam ruang PPN namanya Dirjen Penataan, ya kan. Dengan datangnya tata ruang, saya kira ini sama. Jadi mereka di front office itu. Ya. Ya. Artinya bahwa kalau ada permohonan hak atas tanah, kita lihat dulu Sesuaian. bagaimana rencana penataan tanah di situ. Kalau sudah informasi itu jelas, termasuk tata ruang mau apa, ya kan digunakan. Tentunya ada perda, ya kan, di satu wilayah, kewenangan pemerintah daerah. Nah, baru tahap kedua adalah pengukuran, Pak. Ya. Pengukuran itu ketika dia mau mengukur harus orientasi peta dulu. Apakah sudah ada peta di situ atau belum? Kan gitu, Pak. Baru ketiga pemberian hak atas tanah. Ya, pemberian hak atas tanah. Ya. Pemberian hak atas tanah ada dua, bagi tanah negara atau tanah adat. Ya kan? Semua ini ada perangkat pemeriksaan tanah, namanya panitia A. Ya, untuk individu dan badan hukum. Panitia A ini sebetulnya adalah kewenangan negara diberikan kepada satu panitia untuk meneliti. Dia bukan atas nama kepala kantor, Pak, atas nama kewenangan negara. Jadi harus mereka mempunyai power memberi pendapat apakah boleh atau tidak. Bisa jadi dia katakan tidak, tetapi kepala kantor masih berpendapat lain, silakan, asal ada jelas. Setelah ada SK, baru kembali lagi kepada pendaftaran tanah, ya, menghasilkan output sertifikat. Baru fase terakhir tugas beliau, inspektur pengawasan, ya, itu adalah merupakan satu span of control daripada. Apakah udah sesuai SOP begitu ya? Ya, jadi kalau pengawasan itu di Dirjen juga di Dirjen Tata Ruang juga ada pengendalian, saya lihat Dirjen pengendalian apakah sertifikat itu sesuai dengan tata ruang. Ya. Kalau beliau sebetulnya ada dua fungsi. Kalau ada kesalahan diperiksa atau pembinaan. Pembinaan itu mulai dari awal beliau sudah bekerja karena paradigma pengawasan sekarang inspektur adalah pembinaan. Nah, saya menyoroti dalam pemberian hak atas tanah, Pak Yang. Satu simpul yang sangat-sangat penting adalah loket, Pak. Ya. Kita sudah ada SOP namanya. SOP itu langkah 1 sampai terakhir. Apakah petugas di loket itu mempunyai mempunyai keahlian dan pemahaman terhadap berkas-berkas yang diterima itu. Jadi saya terus terang ya, kalau sudah berbicara ini SDM yang saya faktor SDM yang saya tentukan tadi sudah disinggung. Ya, sumber daya ya. Ya. Kalau mereka SDM di loket itu tidak mempunyai pemahaman tentang subjek objek hukum alas hak, maka ini didaftar padahal tidak memenuhi syarat. Jadi padahal loket itu filosofinya adalah kalau go dan terus dan tidak. Jadi tidak selamanya berkas itu harus diteruskan, Pak. Ya. Ya. Kalau tidak memenuhi syarat harus ditolak gitu lah. Tidak apa-apa. Mau digugat di pengadilan silakan. Nah, baru yang kedua setelah diterima panitia A. Ya. Panitia A itu sebetulnya ada unsur BPN, yaitu tata ruang, pengukuran, kemudian atas tanah, konflik, ya, kemudian desa eksternal. Eksternal. Mereka harus sidang, Pak, disidangkan itu, ya, disidangkan itu. Pertanyaannya di PIK itu adalah apakah ada sidang panitia apa tidak, ya, peninjauan lokasi ada apa tidak, ya. Nah, setelah ada panitia itu membuat pendapat boleh
barulah kepala kantor itu membuat surat keputusan beseking, ya, diberikan hak kepada seseorang itu, ya kan, Pak. Baru didaftarkan, keluar sertifikat. Nah, sedikit saya mau apa? Kalau jalur permohonan hak itu memang harus tanah negara, Bang. Ya. Ya. Jadi tanah negara yang belum pernah dilekati dengan satu hak. Berbeda dengan kasus yang kita sering dengar ini, saya belum mendefine ya, tapi menurutnya Girik. Ya. Ya, kita bicara Girik. Girik yang diakui sebagai hak milik adalah Girik yang terbit sebelum 60. Ya. Ya Pak ya. Undang-undang Pokok Agraria mengakui hak milik ada pada bangsa Indonesia yang memang benar-benar menguasai dan membayar pajak. Ya. Inilah yang disebut dengan kalau ada bukti-bukti lama ini langsung dikonversi, nggak usah ragu kita. Ya. Tapi kalau Girik itu diterbitkan setelah 60, ya, oleh siapa? Menurut bacaan saya itu diserahkan kepada pemerintah otonom, Pak. Ya. Nah, itu makanya desa lurah yang mengadministrasikan itu. Tetapi hak itu tidak ada, Pak. Kalau misalnya tanah ini tanah timbul ya diberikan, ini tanah negara. Kalau terbit tahun 82 ini kan masih dipertanyakan sebetulnya apakah based on-nya itu adalah tanah adat dulunya. Ya. Jadi muncul kepada si B misalnya. Si A itu siapa? Makanya dalam tanah beliau memeriksa itu biasanya riwayat tanah apa. Sebelum 60 tanah siapa, sesudah 60 tanah siapa. Saya bisa membuat semacam asumsi dulu Pak ya. Kalau sebelum 60 itu tidak ada, baru terbit tahun 82, makanya ini tanah negara. Tanah negara apa? Ya. Kalau itu tanah negara, tidak ada hak di situ. Ya. Kenapa itu disebut pengakuan hak dan penegasan hak? Itulah salah prosedur menurut saya. Di mana salah prosedurnya? Harusnya pemberian hak tapi diproses pengakuan dan penegasan hak. Jadi seolah-olah, maaf Pak ya, seolah-olah itu adalah tanah adat. Padahal baru terbit 82. Kalau 82 itu Pak, belum ada pemilik sebelumnya. Saya menurut kacamata saya sebagai ahli di bidang hak atas tanah, itu tanah negara. Ya. Jadi kalau diproses itu pengakuan dan penegasan itu salah prosedur. Apalagi lewat unsur kelurahan, kemudian ada gire, kemudian ada ratusan gire dan sebagainya gitu ya. Justru lurah sekarang kan dipertaruhkan Pak. Ya. Mungkin lurah itu kan sudah ada sebelumnya. Jadi selamat dia dulunya. Ya. Tapi BPN yang meneliti itu memberi makna kenapa tanah adat gitu ya. 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 Jadi apapun itu menurut saya ada tiga hal yang bisa membatalkan Pak ya. Salah prosedur, salah material ya, materialnya dan alat satu lagi ya. Salah prosedur ya, ini pemeriksaan tanah itu adalah prosedur Pak, dan pemberian hak atau pengakuan hak semuanya harus diumumkan di publik ya. Kalau pemberian hak tidak wajib, tapi penegasan dengan pengakuan itu, atau satu lagi konversi yang masih asli gitu Pak ya. Dari itu diumumkan. Maknanya apa? Barang siapa yang mempunyai tanah ini dan keberatan, ini mau dimohon oleh si A misalnya. Ya. Kalau sudah lewat itu bisa ditandatangani. Nah, jadi sebetulnya dengan Girik aja kita bisa kembangkan penganalisaannya tentang apakah itu prosedurnya sesuai ketentuan atau tidak. Gitu. Ya. Bagi saya itu yang penting ya. Soal dia 5 tahun atau tidak, menurut saya itu unsur yang dalil hukum saja gitu. Kalau misalnya ini sudah tidak baik Pak, tidak benar, ya tentunya ini tidak benar. Kalau saya itu pun bisa dibatalkan menurut saya. Dia membeli barang yang tidak benar, ya kan, batalkan aja.
Soal nanti ada perkara antara dia dengan si A, ya itu urusan lain. Karena begini Pak, kewenangan lagi-lagi mengenai pengaturan tanah itu ada di BPN. Ya. Akte jual beli saja tidak jaminan pembeli itu langsung sertifikat, tidak jaminan. Kalau BPN mengatakan akte itu salah, ya tidak boleh didaftarkan. Ya. Apalagi ini kalau kita mengatakan ini adalah salah. Toh kita berada dalam sistem sel negatif. Ya. Ini tidak mudah. Ya. Semua sertifikat bisa dibatalkan kalau ada unsur kesalahan tadi. Jadi menurut saya ringan-ringan saja, tidak berat ini persoalan ya. Yang berat itu hanya riuhnya saja. Kalau kita lihat dari misalnya satu hal saja, status. Kalau statusnya adalah bukan tanah adat, tapi diproses dengan adat, ya salah administrasi, yuridis ya Pak ya. Barang yang salah dijual, ya tentunya pembeli salah, bisa kita batalkan Pak. Soal nanti menyisakan antara dia sudah beli, ya salah saja. Jadi dalam perdata menurut saya ada cacat tersembunyi Pak ya.